Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan, selamat jumpa dengan Pak Sugiyarso atau Pak Sugi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Tentu kalian sehat walafiat pada pagi hari ini. Tetap semangat dan dengan penuh keikhlasan kalian mengikuti materi ini, karena betapa pentingnya kalau kita menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang hidup itu adalah menjadi bermanfaat. Apa yang paling bermanfaat? Ya. Kalau kita tidak bermanfaat, ya seperti sampah dibuang. Ya. Tapi kalau orang-orang yang bermanfaat itulah sebagaikan intan berlian. Jadi jadilah orang-orang yang diperlukan, dimanfaatkan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, perbanyaklah dengan menuntut ilmu dan pengalaman, sehingga setiap diri kita mempunyai nilai. Oleh karena itu, jangan segan-segan kalian untuk belajar, selalu belajar dan belajar sehingga kita punya bekal yang banyak, sehingga diri kita mempunyai nilai yang bernilai, nanti akan ditempatkan di tempat yang mulia, sedangkan yang tidak dibernilai ditempatkan tempat yang tidak selayaknya. Ya, ibarat sampah dibakar, kalau yang baik, ya. Jadi yang baik ya masuk surga, yang tidak baik juga akan masuk neraka. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak pengalaman dan ilmu sehingga bermanfaat dalam kehidupan ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mempelajari tentang ketatanegaraan kita. Jadi, dan juga bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi sudah biasa dalam masyarakat. Oleh karena itu, apabila kita banyak tidak mengetahui tentang lingkungan kita, negara kita, pemerintahan kita, maka kita juga ya ini taunya apa gitu ya. Oke, oleh karena itu jadilah kita banyak pengalaman dan pengetahuan. Pada pagi hari ini kita akan membahas bagian yang kedua, memaknai peraturan perundang-undangan, yaitu dalam bab 3 bagian kedua. Pada pagi hari ini pertemuan yang ke-8, dan yang kita bahas adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Masih ingat kalian apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada waktu yang lalu? Ini perundang-undangan yang ada peraturannya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua apa? Kita lihat yang kedua, ketetapan MPR. Urutan yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Ini kedudukannya sama, ya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini kalau darurat. Yang keempat, peraturan pemerintah. Ayo yang kelima apa? Peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah. Yang ketujuh, ya apa yang ketujuh? Peraturan daerah kabupaten kota. Jadi ada 7. Undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden,
peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Ini akan kita bahas satu persatu, perhatikan baik-baik ya, karena kemarin Bapak sudah sampaikan ini penjelasan tapi tidak dalam bentuk penjelasan tulisan. Hari ini akan kita rinci satu persatu dan nanti sudah perhatikan baik-baik ya, supaya dalam menjawab soal-soal tugasnya bisa sempurna mendapat nilai 100. Kita lanjutkan. Kita mulai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 45 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Masih ingat hukum dasar ada yang tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan hukum dasar yang tertulis adalah Undang-Undang Dasar 45. Mengikat setiap warga negara berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati, merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Sumber hukum, sumbernya sumber Pancasila, sumber dari segala sumber hukum. Yang ini salah satu sumber hukum, karena ada yang sumber hukum yang tidak tertulis namanya konvensi. Merupakan hukum yang tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. UUD 45 disusun oleh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian ditetapkan dan disahkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Ya, loh, MPR yang mana ini? MPR juga menetapkan dan juga mengamandemen. Jadi ini ditetapkan dan diamandemen oleh MPR. Inilah Undang-Undang Dasar 45 ya. Undang-Undang Dasar 45 ini ingat hukum dasar tertulis, mengikat setiap warga negara, sumber hukum yang tertinggi, disusun oleh BPUPKI, disahkan oleh PPKI, ditetapkan dan diamandemen oleh MPR. Inilah Undang-Undang Dasar. Mudah-mudahan kalian paham ya, diingat kembali. Dalam melakukan perubahan ya, ada ditegaskan dalam pasal 37 UUD 45 ya. Ini perubahannya. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota dan disampaikan secara tertulis dan memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang tidak boleh dirubah apa? Oh, ini kan pasal-pasal yang boleh dirubah. Tapi pembukaan tidak boleh dirubah. Alasannya sudah ada kemarin ya. Kemudian dalam sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3. 2/3 itu ya, 2/3 kalau anggotanya 300 berarti 200 yang hadir gitu ya. Sekurang-kurangnya minimal ya. Tapi kalau yang mengajukan sepertiga, diingat ya, usul diajukan sekurang-kurangnya sepertiga. Sidang dihadiri ya, mengubah pasal dihadiri 2/3 ya. Ini kalau anggotanya 600 berapa? Berarti 400 setidaknya harus hadir. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1. Jadi setengah plus 1 orang. Itu sekurang-kurangnya. Ya biasanya sepakat ya, biasanya lebih dari itu ya. Nah, khusus mengenai bentuk negara ini tidak dapat dilakukan perubahan.
NKRI harga mati tetap, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terpecah-pecah menjadi bagian-bagian, ya. Nah ini, baik, inilah tata cara perubahan. Oke, diingat-ingat, sepertiga, 2/3, dan 50% untuk persetujuannya, ya, dan NKRI tidak dirubah. Oke. Sekarang apa yang tidak dirubah? Ya, itu kesepakatan dasarnya apa? Ternyata di sini ada tidak mengubah pembukaan UUD 45. Alasannya, ya, kalau mengubah sama dengan merobohkan negara, membubarkan negara, ya. Tetap mempertahankan NKRI, sepakatannya mempertegas sistem pemerintahan presidensil, ya, presidensil. Nah, kemudian penjelasan dalam UUD 45 yang memuat hal-hal bersifat normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Jadi penjelasannya, dulu ada penjelasan sebelumnya. Jadi dulu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Sekarang penjelasan yang memuat hal normatif dimasukkan dalam pasal-pasalnya, ya. Jadi nggak ada lagi penjelasan. Jadi sudah ada di situ, sudah jelas, ya. Kemudian yang bagian E, melakukan perubahan dengan cara adendum. Apa artinya adendum? Menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Ingat, adendum artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuannya untuk bukti sejarah. Oh, ini loh pasal aslinya. Ya. Misalnya, ada yang dihapus, apa itu? DPA, Dewan Pertimbangan Agung, di pasal 16, tapi di yang lama masih ada, ya. Nah, yang lamanya aslinya masih ada, disertakan. Ini loh, yang aslinya dulu masih ada. Yang dirubah ini, ya, begitu. Jadi ini untuk bukti sejarah, jadi pasal-pasal yang lama masih ada. Misalnya perubahan MPR itu apa beda dengan yang sekarang? Dulu MPR-nya terdiri atas anggota DPR dan utusan daerah, tapi sekarang anggota DPR dan DPD yang semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Nah, itu salah satu contoh beda, jadi perubahannya. Oke, jadi inilah kesepakatan. Tidak mengubah pembukaan, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem presidensil, kemudian penjelasan yang bersifat normatif dimasukkan dalam pasal-pasal dan melakukan perubahan secara adendum. Oke, lanjut. Sekarang yang kedua, namanya ketetapan MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi, sekarang bukan lembaga tertinggi tapi lembaga tinggi, ya. Ya. Salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam dan keluar, ya. Kalau mengikat ke dalam, apa artinya? Mengikat kepada seluruh anggota majelis saja, ya. Namanya dengan putusan MPR. Kalau ketetapan, ke dalam dan keluar. Kalau ke dalam saja namanya putusan. Tapi kalau ke dalam dan keluar itu ketetapan MPR. Mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, lembaga negara, semuanya harus tunduk dan terikat oleh ketetapan MPR itu. Jadi semuanya, makanya ini dalam peraturan perundangan pada susunan yang kedua, ya, urutan yang kedua. Oke. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan MPR
dan ketetapan MPR. Ketetapan MPRS Majelis Permusyawaratan Sementara dan yang MPR yang masih berlaku, yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR nomor 1 MPR 2003 tentang peninjauan materi status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR mulai tahun 60 sampai tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. Contohnya, yang mana ini ketetapan MPRS, mana yang ketetapan MPR yang masih berlaku. Nah, ini contohnya. Ini apa hanya contohkan, nanti yang lain setelah kalian ngambil buku, nanti dibaca lagi di buku lebih lengkap ya. Ada semua ini di buku, nanti kalian bisa mempelajari kembali. Nah, ketetapan MPRS nomor 25. Kalian kalau membacanya XXV, ini huruf Romawi ya. 25 MPRS garing 1966. Jadi 25 garing MPRS garing 1966 tentang pembubaran PKI dan pernyataan PKI itu sebagai organisasi terlarang di seluruh NKRI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham komunis. Jadi tidak ada ya, kecuali orang-orang yang memang sengaja bikin kacau ya. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya ini ya kita bisa mencegahnya kalau ada orang-orang yang memang mau menyebarkan ya. Dan jangan percaya dengan hoax-hoax yang mengadu domba kita sebagai masyarakat Indonesia. Yang berikutnya ketetapan MPR. Nah, MPR nomor 16 MPR 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi ya. Nah, 1998 ini bergantian ya, bergantian pemerintahan karena Bapak Presiden Soeharto mengundurkan diri pada saat itu ya. Kemudian ketetapan MPR RI nomor 5 garing MPR garing 1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur yang akhirnya Timor Timur menjadi negara sendiri namanya Timor Leste ya. Jadi itu. Nah, contoh lain tentang itu masih ada di dalam buku ya. Oke. Karena yang ketiga, urutan yang ketiga adalah undang-undang ya, atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini kedudukannya sama, undang-undang atau perpu, UU atau perpu. Perpu ya ini kedudukannya sama dengan undang-undang. Kalau ini darurat, kalau undang-undang yang seperti biasanya. Oke, nah ini undang-undang adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan presiden. Ya ini yang lagi diributkan ya. Nah, ada undang-undang tentang pekerja ya maksudnya. Ya, ini lagi diributkan dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ehwal kegentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang kedudukannya sederajat. Ya, oke. Undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan presiden. Kalau nggak disetujui presiden, ya presiden kemarin mengajukan, kemudian disampaikan kepada DPR, baru, nah ini kan belum diselesaikan, ya. Nah ini baru nanti kalau sudah setuju, rakyatnya sudah setuju, maka akan diundangkan. Jadi belum diundangkan kemarin itu ya. Oke. Kemudian
DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 UUD 45. Inilah makanya ini dasar hukumnya dalam UUD 45. Tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Namun kekuasaan ini harus mendapat persetujuan Presiden. DPR juga membentuk undang-undang, bisa juga datangnya dari Presiden. Jadi sama, kedudukannya sama. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. DPR, maaf, ini bukan DPR, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, juga bisa mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Ya, undang-undang misalnya, karena Dewan Perwakilan Daerah tentang daerah, biasanya ya tentang otonomi daerah, maka bisa diajukan kepada DPR dulu. Nanti ya, ini ada cara-caranya. Jadi undang-undang diusulkan oleh DPR atau Presiden. DPD juga bisa mengusulkan. Ya. Kenapa kok ada DPD? Karena DPD itu bagian dari MPR. DPR plus DPD namanya MPR. Sekarang proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR, maka ya sebagai berikut. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Ya. Diajukan kepada Presiden secara tertulis. Presiden menugasi Menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Jadi DPR menyampaikan secara tertulis kepada Presiden. Setelah Presiden membaca, Presiden nugasi Menteri yang terkait, misalnya tentang pendidikan, maka Menteri Pendidikan bersama Menteri yang terkait yang lain untuk membahas ke DPR. Apabila disetujui bersama DPR dan Presiden, maka undang-undang itu disahkan oleh Presiden, bukan disahkan oleh DPR ya, disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Jadi yang mengesahkan Presiden. Ya. Oke, inilah membuat undang-undang yang dari Presiden. Hanya 3 ini ya. Oke. Proses pembuatan undang-undang apabila diusulkan oleh DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ya. DPD mengajukan usul RUU kepada DPR secara tertulis. Ya, rancangan dari DPR itu dari DPD tadi dibahas oleh DPR. Jadi DPR punya alat kelengkapan untuk membahas ya, tentang usulan dari DPD tadi. Setelah dibahas, kemudian diajukan RUU itu secara tertulis kepada Presiden. Jadi rancangan undang-undang diusulkan, diajukan kepada Presiden. Setelah itu Presiden lagi menyuruh menteri yang terkait, kan ada itu menteri yang otonomi daerah itu ya. Nah ini kemudian membahas lagi dengan DPR. Setelah dibahas dan sesuai, sudah disetujui ya, tidak disosialisasikan ke masyarakat ya, yang berkenaan dengan masyarakat, maka akan disetujui oleh kedua-duanya dan akan dijadikan undang-undang. Setelah itu disahkan oleh Presiden. Baik, kita lanjutkan. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini kedudukannya sama dengan undang-undang. Tapi ini ada karena keadaan genting. Jadi begini. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, Perpu P-nya 2 ya, per PPU ya, per PPU. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting, keadaan yang memaksa, keadaan yang bahaya.
Misalnya terjadi tsunami, ya sudah pernah ya Bapak sampaikan. Misalnya terjadi tsunami, maka nggak mungkin DPR bersidang secepat itu ya dengan presiden. Jadi prosesnya lama. Maka secepatnya presiden membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang karena dalam keadaan genting. Jadi peraturan pemerintah ini kedudukannya kuat pada saat sebagai pengganti undang-undang. Jadi sama. Ya. Dengan kata lain, diterjemahkannya Perpu jika keadaan dipandang darurat atau perlu payung hukum untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Ya. Nah, tapi Perpu tersebut dalam keadaan memaksa tadi harus mendapatkan persetujuan kalau ada sidang berikutnya. Ya. Maka apabila Perpu tidak mendapat persetujuan, maka Perpu tadi harus dicabut, jadi sifatnya sementara. Tapi kalau sudah disetujui, maka Perpu itu menjadi undang-undang, ditetapkan menjadi undang-undang yang berasal dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang tadi, ya. Inilah makanya, nah kalian jarang dengar ini apa Perpu, yang tahu cuman undang-undang. Ya. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian contoh Perpu yang dijadikan undang-undang antara lain, ini Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM, hak asasi manusia. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Ya, kita lanjut anak-anak. Yang keempat. Yaitu apa yang keempat? Peraturan pemerintah. Tadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Ini peraturan pemerintah. Yang bukan pengganti undang-undang ini ya. Nah, peraturan pemerintah, peraturan perundangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi untuk melaksanakan undang-undang ditetapkan peraturan pemerintah oleh presiden. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 5 Ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Contoh dari peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Untuk apa? Untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jadi dibuat peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Ya. Tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 dirubah lagi. Dari 2005 ini nanti ini yang melahirkan kurikulum 2006 ya. Kemudian dirubah lagi peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 yang melahirkan nanti kurikulum 2013 ya. Ya, ini untuk melaksanakan undang-undangnya tetap Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ya. Jadi kalau tidak mengalami perubahan berarti undang-undangnya tetap ya. Nah, yang mengalami perubahan ini peraturan pemerintah ya. Lanjut. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah. Nah, perencanaan rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian atau lembaga yang bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Seperti tadi adalah tentang pendidikan misalnya ini ya, contohnya. Kemudian disiapkan oleh Menteri Pendidikan gitu ya. Kemudian tahap penyusunan rancangan peraturan pemerintah dengan membentuk panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Jadi panitia antar kementerian. Kemudian tahap penetapan
dan pengundangan ditetapkan oleh Presiden. Kalau sudah dicek oleh Presiden, kemudian ditetapkan dan diundangkan peraturan pemerintah tersebut, ya sesuai dengan pasal 5 ayat 2, kemudian diundangkan oleh siapa yang mengundangkan? Sekretaris Negara. Makanya ada Sekretaris Negara, inilah yang mengundangkan. Ini kalau ada pertanyaan dalam soal pilihan ganda, ya, tahap penetapan dan pengundangan ditetapkan oleh Presiden, kemudian diundangkan oleh, nah, Sekretaris Negara. Ini jawabannya, diingat itu. Selanjutnya, urutan yang kelima, apa di bawah peraturan pemerintah? Yang kelima adalah, ingat, peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Apa yang lebih tinggi? Peraturan pemerintah. Yang lebih tinggi lagi, undang-undang atau Perpu. Yang lebih tinggi lagi, ketetapan MPR. Yang lebih tinggi lagi, Undang-Undang Dasar. Kemudian proses penyusunan peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Jadi panitia antar kementerian. Kemudian yang kedua, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dan yang ketiga, pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Jadi tentang pembuatan peraturan Presiden, peraturan pemerintah itu siapa yang buat? Dia pembantu Presiden, ya. Nah, ini fungsi dari menteri-menteri itu, ya. Oke, diingat ini. Nah, nanti dibaca kembali karena nanti kalau kalian sudah mendapatkan buku ya, akan lebih jelas lagi. Yang keenam apa? Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Jadi DPRD dan gubernur ini yang dimaksud dengan peraturan daerah. Ya. Siapakah pemerintah daerah itu? Pemerintahan daerah, ya. Kalau pemerintah daerah, gubernur dengan perangkatnya. Kalau pemerintahan daerah, gubernur, perangkatnya, dan DPRD itu namanya pemerintahan daerah. Ada bedanya. Apa yang dimaksud pemerintahan daerah? Apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah? Itu ya. Kalau daerah kota juga gitu. Yang pemerintah kota siapa? Ya wali kota dengan perangkatnya. Kalau pemerintahan kota, pemerintah kota plus DPRD namanya pemerintahan kota. Nah, kalau ini peraturan daerah ini dibuat oleh DPRD bersama gubernur, dibuat oleh pemerintahan daerah provinsi, DPRD plus gubernur. Kalau dipusatkan presiden dengan DPR. Kalau di sini, nah namanya peraturan daerah. Provinsi, peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi lagi. Apa ya peraturan? Ada yang lebih tinggi, ada peraturan presiden, ada peraturan pemerintah, dan terus ke atas, ya. Kemudian peraturan daerah dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Jadi ini sifatnya daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kalau ada pertentangan harus dicabut. Pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan daerah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan daerah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oke.
Dan proses penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu rancangan peraturan daerah provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau dari gubernur. Jadi boleh dari gubernur, boleh dari DPRD, ya. Seperti juga di pusat juga gitu, ada boleh dari DPR maupun dari presiden. Ini kalau dari DPRD mengajukan kepada gubernur, gitu ya, gampang aja. DPRD provinsi bersama gubernur membahas. Hal ini langsung ya, nggak melalui menteri-menteri lagi ya. DPRD langsung dengan gubernur membahas rancangan perda provinsi. Kalau sudah cocok, disetujui, maka peraturan daerah itu disahkan oleh gubernur, yang mengesahkan gubernur sebagai kepala pemerintahnya ya. Jadi menjadi peraturan daerah provinsi ya. Contohnya peraturan misalnya dilarang merokok. Nah, ada kan dilarang merokok di tempat ya, jadi itu ya. Dilarang merokok, ada perda di tempat ini dilarang merokok, perda nomor sekian gitu ya. Nah, ini itu peraturan daerah. Ada yang di KI, ada yang di sini Kalimantan Timur kan ya, punya peraturan masing-masing ya. Selanjutnya, apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, proses penyusunannya sebagai berikut ya. Nah, ini gubernur menyampaikan ke DPRD bersama gubernur membahas, dan kalau disetujui jadilah perda provinsi. Dan yang terakhir yaitu peraturan daerah kabupaten kota. Perda kota adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPRD kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Sama aja dengan yang di atasnya juga ya. Ya, cuman beda tempatnya aja. Daerah kabupaten dengan DPRD kabupaten, daerah kota dengan DPRD kota, jadi wali kota dengan DPRD kota. Nah, ini usulannya ini sama aja, dibentuk untuk sesuai dengan kebutuhan daerah kota ya atau kabupaten. Kemudian proses penyusunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2011, rancangan peraturan daerah provinsi diusulkan oleh kabupaten kota. Oke. Apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, ini kepada DPRD kota atau kabupaten. Jadi bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. DPRD kabupaten kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan ya, kayak di gubernur tadi ya, cuman ini di kota atau di kabupaten. Mana sih masuk kabupaten? Kalau di Kutai termasuk kabupaten. Kalau di Samarinda kota, Balikpapan kota, ya. Ya. Pasir kabupaten. Itu ya. Bontang kota. Kemudian Kutai Timur kabupaten, ya, begitu ya. Baik. Apabila memperoleh persetujuan antara bupati atau wali kota dengan DPRD tadi, DPRD kabupaten atau kota, maka disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, kalau diusulkan oleh DPRD kepada wali kota, sama aja. Dibalik aja, DPRD-nya yang mengusulkan, ya sama. Ya, peraturan dari DPRD mengusulkan ke bupati atau wali kota, kemudian dibahas bersama lagi. Ya, cuman bahannya aja dari DPRD. Atau kalau yang dari wali kota atau bupati juga tadi bahannya. Nah, ini sama saja. Kalau sudah mendapat persetujuan, maka disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten kota. Demikian materi pada pagi hari ini, yaitu tentang penjelasan susunan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian ketetapan MPR, di bawah ketetapan MPR ada peraturan pemerintah,
Ada undang-undang, maaf, dan perpu, dan ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu tadi. Di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, di bawahnya lagi ada peraturan presiden, di bawahnya lagi ada peraturan daerah provinsi, bawahnya lagi, dan yang terbawah adalah peraturan daerah kabupaten kota. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Nanti soalnya akan Bapak sampaikan melalui Google Classroom, ya. Nah, Google Classroom, Nandani akan dikerjakan dan dikirim juga ke Google Classroom, ya. Demikian yang bisa Bapak jelaskan. Mudah-mudahan kalian lebih paham dengan mengikuti melalui daring seperti ini daripada kalian cuman membaca, kadang-kadang malas membaca gitu ya. Nah, oleh karena itu jangan juga malas membaca, karena baca itu baik ya. Demikian, apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi serta semangat pagi. Oke, terima kasih.